Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab adab yang selanjutnya, yaitu babul awal. Setelah wasiat Syekh Luqman kepada anaknya, yang mana beliau berwasiat kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah yang pertama, dan kemudian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta juga menjelaskan tentang pentingnya seorang ibu dan kita harus menghormatinya karena dia yang sudah mengandung kita untuk beberapa bulan, bahkan ada sampai yang 2 tahun. Terus juga kita diperintah untuk selalu menjalankan sholat karena itu adalah tiang agama. Kalau tidak sholat tidak akan disebut Islam, jadi kita harus sholat. Babul awalu tawi iki kubab kang awal mahabbatullahi, yaiku mertelaaken demen maring Allah, demeni Allah, wa ta'zimuhu lan mulyaaken Allah utawi ngagungaken Allah. Kala ngendika sapa Allah taala, la taja'alu ndadekaken aja ndadekaken sira ma'allahi sertane Gusti Allah ilahan ing pangeran akhara kang weneh. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang lain Tuhan daripada Allah. Jadi yang pertama yaitu kita harus ingat betul-betul kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Fataqauda madmumam makhdhula, maka engkau akan jadi hina dan engkau akan tercela. Jadi orang itu ya, kalau sudah tidak menganggap Allah, dia itu udah benar hina banget. Karena dia ini tidak mengetahui asal dari suatu perkara yang sebelumnya tiada kemudian menjadi ada, itu karena Allah. Jika sesuatu dikatakan bahwasanya itu adalah Allah, padahal sesuatu itu tercipta, jadi orang itu juga hina banget karena menganggap sesuatu yang hina menjadi Tuhannya. Padahal Tuhan itu sangat mulia, bahkan tidak bisa dibayangkan bentuknya, tidak bisa dipikirkan keberadaannya, dan tidak bisa sedikit pun kita menjelajahi tentang dia. Jadi kita iman itu ada di hati. Jadi kita harus yakin bahwa yang namanya iman itu tidak boleh dipikir, tapi direnungkan beberapa ciptaannya. Jadi jangan merenungkan tentang siapa Tuhan. Jadi kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah dengan cara kita memahami makhluk-makhluknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lanten perintah sapa rabbuka alla ta'budu wa qadha perintah lan perintah. Jadi kita diperintah oleh Allah Allah ta'budu supaya menyembah, supaya kita ini menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Makanya zaman dulu waktu Nabi Ibrahim memimpin suatu kaum, ada yang namanya Raja Namrud. Dia ini penyembah berhala. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini menentang, dan dia ini tidak ikut dalam pesta penyembahan berhala. Akhirnya apa? Sesuatu didatangkan karena Nabi Ibrahim sangat jelas-jelas membantah, ya karena beliau adalah nabi ya, yang tahu kebenaran soal ketuhanan, yang sebelumnya juga pernah merenung melihat matahari. Beliau disebut bapak tauhid. Jadi pertama kali beliau memikirkan tentang Tuhan. Nabi Ibrahim ini melihat matahari, lantas berpikir, apakah itu Tuhanku? Itu sangat besar. Besar dalam artian semua makhluk itu siapa sih yang nggak butuh matahari? Tumbuhan aja kan butuhan. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu memikirkan hal awal seperti itu. Sementara pada saat itu kaumnya itu nggak ada yang sampai situ. Jadi berhala-berhala semua
disembah dari nenek turun lah, dari nenek moyangnya. Jadi ajarannya itu menganut ajaran nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Karena beliau nabi kemudian mendapatkan wahyu bahwa Tuhan itu bukan matahari juga bukan rembulan. Beliau ini memikirkan matahari toh di siang hari, terus ditunggu sampai sore. Loh kok nggak ada? Lah kalau Tuhanku nggak ada, nasibku bagaimana? Aku terus harus bagaimana kalau Tuhanku nggak ada? Ini jelas bukan Tuhan. Malam hari ganti rembulan, apa mungkin ini Tuhan? Karena dia ini ada saat malam. Sampai pagi kemudian ganti matahari, kok bergantian? Kalau Tuhan bergantian, jadi otomatis mereka punya kelemahan. Kalau punya kelemahan, jadi mereka ini harus saling bekerja sama. Tuhan kok saling bekerja sama, kalau satunya sakit gimana? Seperti itu contoh simpelnya. Dan ini emang benar-benar dipikirkan beliau secara matang-matang, sampai pada akhirnya Allah menurunkan wahyu dan menjadikan beliau ini orang yang paling istimewa. Kemudian kembali ke kisah Raja Namrud. Berhalanya semua dihabisi, dibongkar lah sama Nabi Ibrahim. Sudah hancur, Nabi Ibrahim ini dipanggil. Siapa yang menghancurkan di sini? Ada orang saksi. Itu katanya ada seorang pemuda namanya Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian dipanggil. Kamu kenapa kok melakukan hal seperti ini? Kamu harus aku bakar. Beliau ini menjawab, sebenarnya yang salah ini aku apa berhala itu yang besar? Yang menghancurkan ini siapa? Rajanya bertanya, itu berhala yang besar membawa kapak. Beliau Nabi Ibrahim menjawab seperti itu. Dan ternyata emang benar, berhala-berhala itu hancur, disisakan satu berhala yang paling besar dan digantungi kapak. Karena melihat jawaban seperti itu, raja itu langsung murka dan menjawab seperti ini, kamu ini benar-benar, intinya bodoh lah, intinya gak punya nalar lah. Kemudian sama Nabi Ibrahim dibalik, sebenarnya aku yang tidak punya nalar atau kalian yang terlalu bodoh dan berdusta. Karena apa? Ya karena berhala itu loh, buat pegang kapak nggak bisa. Buat pegang kapak harus digantung pakai tali. Mana bisa berhala yang memegang doang kapak, kok mana bisa merawat semua manusia yang ada di bumi, bahkan semua makhluk, bahkan ada makhluk yang terkecil, yang paling besar juga ada. Itu gimana cara ngerawatnya? Jelas-jelas itu dari batu. Oleh batu itu ya dari alam, ya alam itu dari Tuhan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan. Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat lain disebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dengan cara salat dan menjalani semua perintahnya. Ya bunayya, Allahu jalla jalaluh maujudun. Wahai anakku, Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, itu benar-benar wujud, benar-benar ada. Sifat keagungannya Allah yang sangat agung itu ada meskipun tidak kelihatan. Semua sesuatu yang tidak kelihatan emang belum tentu gak ada, dan ini Allah emang benar-benar ada. Wahwa alladzi khalaqak fi batni ummik. Dia adalah zat atau apa namanya bahasa ilmiahnya lupa saya, yang menjadikan kita ada. Allah itu yang menjadikan kita. Kalau kita ada, nggak mungkin kita dari orang tua kita secara langsung, terus orang tua kita dari secara langsung orang tuanya lagi, dan ini sangat rumit. Dan sampai nanti ke manusia yang pertama. Apakah manusia pertama itu ada dengan sendirinya? Tidak. Ternyata Tuhan itu menciptakan. Manusia pertama diciptakan dari tanah, dan manusia-manusia yang lain diciptakan dari benih-benih yang terkandung dalam tubuhnya. Khalaqaka fi batni ummik. Dia yang menjadikan kita ada di dalam perut ibu kita. Jadi pada dasarnya ini manusia tidak akan percaya sebelum dia ini meneliti, mengoreksi. Aku ini dari apa dulu? Kok bisa sampai seperti ini? Nggak mungkin langsung gede, nggak mungkin langsung
bisa bicara. Semua pasti ada tahapannya, pasti ada proses. Ada bayi yang langsung bisa bicara seperti baginda Nabi Isa. Lah ini orang seperti kita ini loh. Dulu ya bayi sebelum bayi nggak ada. Misalnya ini teknologi belum ada, misal. Terus kemudian aku mengambil sperma, mohon maaf. Kemudian aku bilang kepada si A, kamu tahu nggak ini air ya, ini bakal bisa jadi orang seperti kamu, atau mungkin dia lebih hebat daripada kamu, atau mungkin dia lebih tampan daripada kamu, lebih cantik daripada kamu. Ini mungkin apa enggak? Si A itu pasti menjawab tidak mungkin. Karena apa? Karena teknologi belum ada. Dan edukasi tentang asal usul manusia itu enggak ada, belum ada. Jadi dari situlah manusia ini kurang iman karena ketidaktahuan. Jadi yang paling pertama kita harus mengetahui tentang pengetahuan Islam, terutama dalam hal-hal aspek akidah. Nah, kita sebagai Nahdliyin kita harus belajar. Misal dari kitabnya nanti ada beberapa kitab seperti Aqidatul Awam seperti itu, nanti bisa dikaji di kajian lain setelah kitab ini khatam gitu. Jadi Allah yang telah menjadikan kita harus ingat wa hafidzuka fih ila an waladatka, dan Allah yang telah menjaga kita di perut ibu kita sampai kita lahir. Padahal kan kita nggak tahu prosesnya di dalam perut itu seperti apa. Terus kita makan itu, perut ibu itu sistemnya kondisinya seperti apa, diperas makanannya, dikasihkan sari-sari langsung ke kita tanpa kita perlu mengunyah, terus kenyang. Terus kita itu waktu di dalam itu ngapain aja kita nggak tahu. Kita ini benar-benar lemah dan penuh ketidaktahuan. Allah telah menjaga kita sampai kita kemudian dilahirkan. Wa ja'alaha tahinnu alaik, dan Allah menjadikan ibu kita ini sangat berbelas kasih kepada kita. Wa turdi'uk, dan nusoni, dan memberi susu air ASI kepada kita. Jadi yang pertama, keberadaan kita ini ada ya satu karena Tuhan ini menaruh rasa belas asih kepada seorang ibu. Jangankan manusia ya, ini hewan hampir semuanya dia ini mempunyai sifat yang seperti ini. Seorang ibu itu emang disusun oleh Tuhan untuk mengasihi anaknya demi menjaga populasinya. Jadi nggak mungkin Tuhan ini nggak ada, karena pada dasarnya sudah mengendalikan beberapa banyak hal yang membuat kita ini benar-benar mikir kalau itu emang beneran nggak mungkin. Apakah mungkin ibu hewan yang dia dikatakan tidak memiliki akal bisa menjaga anaknya bahkan dengan mengorbankan seluruh jiwa raganya? Seperti misalnya kalian ngambil entok ya, itu kalian bawa lari, kira-kira ibunya ngejar apa enggak? Nah, ini adalah suatu bentuk bahwa belas kasih Tuhan ini semuanya meratani alam semesta, atau apa namanya, semuanya ini dikasih belas Tuhan, belas kasih Tuhan, sangat rata atau universal. Enggak manusia, enggak hewan, enggak tumbuhan, semua ini dikasih belas kasih kepada mereka dengan cara memberi suatu naluri untuk menjaga lingkungan dan menjaga populasinya. Masya Allah. Wa turabbi, dan dia itu mengasuh. Ibu kita ini dijadikan Allah untuk menjadi pengasuh kita. Wa nakhafu 'alaika min kulli syai' tu'dzika. Wa nakhafu 'alaika min kulli syai'in tu'dzika, dan dia ini sangat takut terhadap sesuatu yang membahayakanmu pada saat kita bayi. Andaikan ibu kita lalai dalam menjaga kita, jangankan pisau atau apa, kerikil pun kita masuk, kita makan. Andaikan dia lalai, kita juga nggak akan bisa terwujud di sini. Mungkin karena faktor-faktor lain, seperti telat makan, telat beberapa aspek penting dalam kehidupan. Nah, ini adalah suatu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya.
seperti itu. Wa ja'ala abaka yuhibbuka, dan dia telah menjadikan bapakmu seorang yang berjuang untukmu karena rasa sayang dan cinta. Jadi kita ini nggak bisa langsung menyaksikan secara langsung keberadaan Allah, tapi ini kita bisa menyaksikan langsung dan bersaksi dan merasakan dampaknya besarnya nikmat yang telah diberikan Allah, belas asih Tuhan. Kita bisa mengetahuinya dengan orang-orang sekitar yang sangat sayang kepada kita dan tubuh kita yang terus berjuang untuk sehat. Jadi sehat itu ada yang namanya kekebalan tubuh. Dia ini menjaga sistem tubuh kita untuk tetap sehat. Wayat sa'abu wayat jama'ul kalmal, dan dia ini sudah bersusah payah mengumpulkan uang untuk merawatmu ila antakabaro wa ta'khudahu bi ghairi ta'ab. Bahkan dia ini memikirkan bagaimana nasibmu saat besar nanti, agar engkau ini tidak bersusah payah ikut mencari uang. Nah kan bang, itu kan udah seharusnya. Ya udah seharusnya, tapi kan banyak di luar sana ayah-ayah yang tidak seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri. Wayah rima nafsahu wa yu'tika. Wayah rima nafsahu, dan bahkan ini sampai dia ini berkorban kalau dirinya ini lebih utama anaknya, dirinya ini diakhirkan. Aku jangan makan dulu, aku jangan enak-enak dulu sebelum anakku atau keluargaku merasakan enaknya. Wa yasrifa 'alaika fil madrasah, dan dia ini juga memikirkan betapa pentingnya pendidikanmu di masa mendatang. Kemudian berjuang untuk hal itu pula. Wa huwallazi ja'ala ma'alimaka yu'allimukal qira'ah wal kitabah wal adab wal ulum wa yurabbi ruhaka tarbiyatan hasanatan yuhibbuka li ajlihan nas. Dan dia juga menjadikan guru, atau intinya ini mendatangkan seorang guru, membayar seorang guru untuk mendidikmu agar kamu bisa membaca, bisa menulis. Jika hewan ini merawat hanya dalam segi fisik, maka manusia ini merawat juga dalam fisiknya supaya sehat. Yo meskipun gak ganteng kayak aku ngene iki ya, setidaknya pakku karo bapakku karo makku itu memikirkan piye iki Hamim ben iso dadi wong sing bener. Jadi ya bapak sama ibu atau orang tua kita ini memikirkan dari fisik maupun mental maupun tumbuh kembang kita. Tumbuh itu bagian fisik, kembang itu mental. Jadi pikirannya dua itu. Berat banget kan? Yuhibbuka, agar engkau dicintai manusia, agar manusia ini menghormatimu, agar manusia ini menghargaimu, maka kamu diajarkan sebuah adab. Wallahu alladzi khalaqaka 'ala syaklin ahsana min syaklil ladzi khalaqa fi kullal hayawanat. Dan Tuhan ini menjadikan sesuatu yang syakal atau sulit yang telah dijadikan beberapa, yang telah diterapkan di dalam beberapa kehidupan, terutama dalam hewan-hewan. Luweh bentuk-bentuk menasyakli. Allah yang telah menjadikan cobaan manusia ini lebih berat daripada cobaan hewan-hewan lain. Jadi karena saking spesialnya maka cobaan itu juga akan lebih berat. Makanya ada istilah orang hebat itu tidak dibentuk, orang hebat itu tidak dilahirkan, tapi orang hebat itu diciptakan dari dahsyatnya sebuah penderitaan. Sudah untuk pengajian kali ini sampai sini, besok dilanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa libati wa la jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarrabin ruhanin wa la jamil awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin khususan sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalali wa Bil Hasan Asy-Syadzili quti sasiruhuma thumma ala jami' usadina wa masyayikhina wa mu'allimina syekhina satidina Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya wal amwat. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.